Surakarta. Apakah saya boleh mengetahui identitas ibu sebelumnya dari nama, usia, dan alamat? Nama saya Ningsih, usia saya 23 tahun, alamat saya Solo. Baik ibu, di sini baik ya ibu Ningsih. Di sini saya akan melakukan memberikan informasi dan edukasi mengenai preeklamsia dan eklamsis itu sendiri. Nanti saya akan menjelaskan mengenai pengertian, prinsip, macam-macam, dan makanan apa saja yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan ya Bu ya. Mbak. Baik ibu, sebelumnya ibu sudah tahu apa itu preeklamsi dan eklamsia itu sendiri? Belum itu Mbak. Baik ibu, di sini saya mulai penjelasannya ya Bu ya. Iya Mbak. Preeklamsi merupakan gangguan kehamilan yang ditandai oleh tekanan darah tinggi dan kandungan protein yang tinggi dalam urin. Preeklamsis itu sendiri adalah kelainan akut pada ibu hamil, persalinan atau masa nifas yang ditandai dengan timbulnya kejang atau koma, di mana sebelumnya sudah menunjukkan gejala-gejala preeklamsi, yaitu hipertensi, edema atau proteinuri. Dan yang selanjutnya ada prinsip diet. Energi dan semua gizi cukup dalam keadaan berat. Makanan diberikan secara bertahap sesuai dengan kemampuan pasien menerima makanan 300 kalori. Garam diberikan rendah sesuai berat ringannya, retensi garam atau air. Penambah berat badan diusahakan di bawah 3 kg per bulan atau 1 kg per minggu. Protein tinggi 1,5 gram per kilogram berat badan. Apakah ibu sudah paham? Paham ya. Ini ada lanjutannya ya Bu ya. Lemak sedang, sebagian lemak berupa lemak tidak jenuh tunggal dan lemak tidak jenuh ganda. Lalu ada vitamin cukup, yaitu vitamin C dan B6 diberikan sedikit lebih tinggi. Lalu ada selanjutnya mineral cukup, terutama kalsium dan kalium. Dibentuk makanan disesuaikan. Yang terakhir ada cairan diberikan 2.500 ml per hari. Nah, ini selanjutnya ada macam-macam diet ya Bu ya. Macam-macamnya sendiri ini ada 3. Yang pertama ada diet preeklamsi 1. Itu diberikan kepada pasien preeklamsi berat. Makanan berbentuk garing atau lunak dan diberikan sebagai diet rendah garam. Satu makanan ini cukup energi dan zat gizi lainnya. Lalu yang kedua ada diet preeklamsi 2. Itu diberikan kepada preeklamsi yang penyakitnya tidak begitu berat. Makanan ini berbentuk saring atau lunak dan diberikan sebagai diet rendah garam. Makanan ini mengandung cukup garam dan zat gizi lainnya ya Bu ya. Iya Mbak. Lalu yang terakhir ada diet preeklamsi 3. Ini diberikan kepada pasien preeklamsi ringan. Makanan ini mengandung protein tinggi dan garam rendah. Diberikan dalam bentuk lunak atau biasa. Makanan ini cukup semua zat gizi. Jumlah energi harus disesuaikan dengan kenaikan berat badan yang boleh lebih dari 1 kg tiap bulannya. Terus selanjutnya ada makanan yang boleh dikonsumsi ya Bu ya. Yang pertama ada makanan tinggi kalium yang disarankan. Itu ada alpukat, pisang, bayam, ikan, salmon, aprikot, persik, delima, air kelapa, kentang, dan tomat. Lalu yang kedua ada makanan kaya antioksidan yang selalu dianjurkan, yaitu beberapa makanan yang kaya antioksidan adalah brokoli, bayam, kacang-kacangan, wortel, kentang, nasi merah, kacang kedelai, ikan salmon, tuna, sarden kering, dan kembung. Lalu yang ketiga ada suplemen yang dianjurkan ya Bu ya. Nah, ini ada asam folat, kalsium, vitamin D, vitamin B6, vitamin C, dan vitamin E. Bisa menurunkan resiko terkena preeklamsia. Lalu yang selanjutnya ada makanan yang tidak boleh dikonsumsi ya Bu ya. Yang pertama ada makanan yang terlalu asin. Itu sangat dihindari ya Bu ya. Yang kedua ada protein yang berlebih. Preeklamsia ini bisa meningkatkan kadar protein di urin sehingga penting mengontrol asupan protein, yaitu 15-20% dari seluruh total asupan kalori.
Baik Ibu, dari penyampaian tadi informasi mengenai preeklamsia dan eklamsi sudah saya jelaskan ya Bu. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Mbak. Baik, kalau begitu saya yang menanyakan ya Bu ya. Ya, Mbak. Tadi sudah saya jelaskan mengenai makanan yang boleh dikonsumsi. Itu apa saja ya Bu ya? Yang pertama itu makanan tinggi kalium seperti alpukat, pisang, terus ikan salmon, aprikot, air kelapa dan lain-lain. Yang kedua itu makanan yang kaya akan antioksidan. Beberapa makanan itu seperti wortel, kentang, nasi putih, nasi merah, kacang kedelai, ikan salmon, tuna dan lain-lain. Baik Ibu, sudah benar dari penjelasan yang saya sampaikan tadi sudah sama. Berarti Ibu sudah paham ya Bu ya? Paham, Mbak? Baik Ibu, besok saya akan kembali lagi ke sini untuk melakukan pengecekan tekanan darah ya Bu. Apakah tekanan darah Ibu normal atau rendah atau tinggi ya Bu ya? Ya, Mbak. Baik Ibu, sebelumnya terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.